Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Oktavia Rohmani dengan NIM 20 10 70 10 29 dari kelas A, program studi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan dari UPN Veteran Jakarta. Di sini aku mau ngebahas tentang mata kuliah keperawatan dasar, yaitu sugesti motivasi dengan tema pesan untuk kaum rebahan. Tema pesan untuk kaum rebahan yaitu bersumber dari channel YouTube Bapak Abdi Suwardin. Dari sekian banyak video yang beliau buat, nah kenapa sih aku mengambil tentang pesan untuk kaum rebahan? Nah, di masa pandemi seperti ini banyak sekali anak-anak yang rebahan di rumah karena semuanya serba online, belajar online, terus ketemu teman-temannya online juga. Nah, dari situ aku ingin memotivasi anak-anak yang sedang kuliah, sekolah, dan kerja itu untuk tidak selalu rebahan, khususnya untuk anak-anak yang masih sekolah ya. Padahal banyak sekali manfaatnya ketika masa pandemi ini untuk belajar di rumah contohnya. Nah, waktunya lebih banyak untuk kita mencari referensi atau juga kita bisa membantu orang tua kita. Nah, hal ini jangan dipakai untuk rebahan terus. Ya, memang pemerintah menyarankan kita untuk istirahat di rumah. Tetapi karena terlalunya sering kita rebahan, itu bisa menyebabkan penyakit juga, yaitu penyakit malas. Nah, jadi buat adik-adik dan teman-teman, alangkah baiknya kita yang masih muda ini membantu orang tua dan mencari pahala sebanyak-banyaknya. Ketika ingin keluar rumah, itu hanya hal mendesak saja ya adik-adik dan teman-teman. Jika hal yang tidak mendesak, jangan keluar rumah. Dan selalu menaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah. Selalu jaga kesehatan, kebersihan, karena itu akan meningkatkan imun kita dan terhindar dari virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja yuk kita tonton videonya. Salah satu sugesti motivasi dengan tema pesan untuk kaum rebahan. Check it out. Selamat pagi, apakah benar dengan Ade Valen? Ya, benar. Perkenalkan, nama saya Suster Pia. Saya berdinas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan menanyakan keluhan Ade Valen. Apa yang Ade Valen rasakan? Males. Malesnya karena apa? Males. Nggak tahu.
Valen ngapain aja? Tiduran. Tiduran, baik. Di sini saya akan memotivasi Ade Valen untuk tidak menjadi kaum rebahan yang sesungguhnya. Apakah Ade Valen bersedia? Iya. Kita mulai ya. Iya. Definisi gila menurut Albert Einstein adalah melakukan hal yang sama secara berulang-ulang tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Suatu kebodohan bila kamu menganggap masih punya banyak waktu seperti halnya menunda pekerjaan. Nanti sajalah. Itu bisa diatur atau gampang lah. Dan berbagai macam alasan yang dibuat untuk karena kamu malas mengerjakannya. Tahukah kamu? Semua orang itu punya hak untuk sukses. Banyak loh orang miskin yang bisa sukses. Orang jelek yang bisa, bahkan orang cacat sekalipun yang bisa sukses pun banyak. Tetapi yang belum pernah saya dengar adalah orang malas yang jadi sukses. Aneh sih kedengerannya. Ya iyalah, masa cuman males-malesan di tempat tidur, pegang handphone seharian hanya untuk stalking media sosial berulang-ulang, scroll ke bawah, kemudian tutup lagi beberapa menit, kemudian buka lagi, lalu scroll lagi, begitu seterusnya selama berjam-jam. Besoknya kebiasaan itu terus diulang dan terus diulang, sehingga banyak hal yang harus menjadi prioritas menjadi terabaikan. Dengan waktu 24 jam dan waktu tidur yang ideal sekitar 8 jam, berarti waktumu tersisa 16 jam. Waktu hari rebahan dan malas-malasan 3 jam. Buka media sosial 4 jam. Pacaran ya 5 jam lah. Nongkrong bareng temen 3 jam. Terus berjam-jam waktumu habis hanya untuk menonton drama Korea dan menonton hal-hal yang tidak dapat faedahnya sama sekali. Waktu 16 jammu itu habis begitu saja. Dan kamu berharap kamu akan sukses. Tanpa kamu sadari, sebenarnya kamu membuang waktu kamu. Ya memang waktu itu gratis, tapi sekali kamu buang waktu itu, dia tidak akan pernah kembali. Waktu yang kamu pakai untuk rebahan itu, nongkrong, buka sosial media, atau untuk hal-hal yang tidak penting, pacaran, nonton drama Korea, main game, dan swap. Semua waktu yang kamu buang itu akan kebuang sia-sia dan tidak akan pernah kembali lagi. Bukannya hal-hal tersebut nggak boleh dilakukan sih, Ade Valen. Itu semua sebenarnya boleh-boleh saja, akan tetapi harus ada batasannya. Dan katanya mau sukses, mau bahagian orang tua, katanya pengen cepat selesai kuliah, dan mau buka usaha, katanya ingin bekerja di perusahaan besar dengan penghasilan yang bagus, katanya mau menghajikan kedua orang tua dengan uang sendiri. Namun itu semua masih dalam perkataan. Sementara yang kamu lakukan tidak mencerminkan apa yang kamu omongkan. Jauh panggang daripada api. Tidak usah melihat orang-orang dengan segala fasilitasnya. Fokus saja pada dirimu sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik. Tentang dirimu untuk membangun dari rebahanmu. Tunda nongkrongmu, tahan dirimu dari media sosial, dan nonton drama Korea atau tayangan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Jangan banyak baper dan selalu beralasan, karena hal yang paling besar didapat karena kita bisa menyelesaikan hal-hal yang terkecil. Langkah 1000 mil di depanmu harus dimulai dari langkah pertama, bukan engkau langsung mencapai finishnya. Saya sedikit kagum sama orang-orang yang masih sekolah, kuliah, tapi sudah punya penghasilan sendiri.